Apakah tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian adalah sebuah peti yang berisi loh yang diukir dengan 10 perintah dari Tuhan. Menurut Alkitab Ibrani, bahtera itu dibuat oleh seorang Israel, ketika mereka berkemah di Gurun Sinai, setelah mereka meninggalkan Mesir. Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik kapan mereka melarikan diri dari Mesir. Di sini, ada perdebatan antara para sarjana tentang apakah pernah ada eksodus dari Mesir itu. Entah apakah kalian adalah seorang yang beriman atau ateis. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang Ark of the Covenant, atau tabut perjanjian. Entah melalui ajaran Alkitab atau dengan menonton film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Kebanyakan orang pasti pernah mendengar legenda peninggalan ilahiyah dari Nabi Musa. Namun bagi sebagian orang, tabut perjanjian lebih dari sekadar legenda. Tentu saja, ada beberapa klaim yang menyebutkan letak pasti di mana tabut perjanjian itu berada. Di sini, saya akan membahas 5 teori tentang tabut perjanjian yang gila, yang pernah ada di dunia ini. 1. Tabut perjanjian berasal dari luar bumi. Jika kalian pernah menonton acara Ancient Aliens, kalian pasti tahu sekilas tentang teori ini. Bahkan jika kalian tidak mempercayainya pun, teori ini tetap dianggap masuk akal oleh para penganut teori Ancient Aliens, atau antariksawan kuno. Menurut mereka, Musa tidak menemui Tuhan ketika dipanggil ke Gunung Sinai. Mereka percaya, kalau pada saat itu Musa dibawa oleh pesawat luar angkasa yang sudah menunggunya di puncak Gunung Sinai itu. Di sana, ia mempelajari semua hal yang diajarkan oleh Tuhan, alias alien kepadanya. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, teori ini merujuk pada bukti kalau Musa terlihat lebih tua ketika ia turun dari Gunung Sinai. Tentunya, hal ini dapat disebabkan oleh lamanya waktu yang ia habiskan di luar angkasa, di mana ia membawa cetak biru dan pengetahuan untuk membuat apa yang nantinya akan menjadi tabut perjanjian itu. Jika tabut perjanjian benar-benar ada, maka itu berasal dari luar bumi. Atau setidaknya, itulah yang dipercayai oleh para penganut teori antariksawan kuno. Dipakai sebagai alat komunikasi. Beberapa orang percaya kalau tabut perjanjian adalah alat untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal pada saat itu. Sedangkan bagi kaum orang Yahudi, tabut perjanjian adalah alat yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya selama eksodus mereka. Meskipun teori-teori ini masih bersifat spekulatif, mereka dipikirkan dengan cukup matang berdasarkan tulisan dan catatan dalam berbagai teks kuno, termasuk Alkitab sendiri. Saat tabut perjanjian masih aktif, dikatakan kalau sosok Tuhan akan terlihat di antara 2 patung kerub yang berada di atas tabut, atau yang lebih dikenal sebagai kursi rahmat, atau mercy seat. Dalam Alkitab, dikatakan kalau penampakan Tuhan sering digambarkan sebagai api, asap atau cahaya terang. Mengingat banyak yang percaya kalau tabut perjanjian adalah semacam perangkat yang bermuatan listrik, ada kemungkinan juga kalau ketika tabut diaktifkan, akan ada percikan dan kilatan cahaya yang mungkin dianggap oleh beberapa orang sebagai tanda dari adanya kemunculan Tuhan. Teori yang agak ekstrim menyebutkan kalau tabut perjanjian adalah perangkat komunikasi yang akan memunculkan hologram di atasnya. Teori ini terdengar sedikit masuk akal, karena orang-orang Yahudi belum mengenal teknologi itu pada masanya. 3. Tabut perjanjian sebagai mesin mana. Menurut legenda dan tulisan kuno, selama 40 tahun eksodus mereka, orang Yahudi bertahan hidup di tengah gurun dengan memakan sesuatu yang disebut mana. Nampaknya, mana ini akan jatuh dari langit atas perintah dari tabut itu sendiri. Menurut Rodney Daley dan George Sasson dalam bukunya, yaitu The Manna Machine, tabut perjanjian adalah sebuah mesin yang menghasilkan mana. Dengan menggunakan Kabbalah sebagai sumbernya, Daley dan Sasson mengklaim kalau tabut itu berisi mesin bertenaga nuklir yang akan menghasilkan mana setiap harinya. Mereka bahkan mengatakan kalau dari sinilah asal-usul hari ketujuh, atau Sabat,
atau hari Sabtu, sebagai hari libur bagi umat Yahudi. Menurut mereka, mesin tersebut harus dibongkar dan dibersihkan setelah beroperasi selama 6 hari berturut-turut, agar terus berfungsi dengan baik. Empat. Tabut perjanjian sebagai sebuah senjata yang mematikan. Sejujurnya, tabut perjanjian sering dikaitkan dengan senjata yang sangat mematikan. Oleh karena itu, mereka yang ingin mendekatinya harus memakai pelindung dada dan pakaian yang tepat. Dari perspektif modern, pakaian tersebut mungkin sangat berguna untuk melindungi mereka dari radiasi yang keluar dari tabut tersebut. Dalam beberapa sumber, dikatakan kalau area itu seperti kepala, dada, dan alat kelamin harus dilindungi ketika seseorang ingin mendekati tabut tersebut. Kisah tembok Jericho sering dikutip sebagai penjelasan mengenai kekuatan tabut perjanjian dan bagaimana tabut itu digunakan sebagai senjata. Dikisahkan, kalau orang Yahudi diperintahkan untuk berbaris mengelilingi tembok kota Jericho sambil membawa tabut perjanjian. 7 hari setelahnya, dinding-dinding tembok itu pun runtuh. Meskipun tidak ada yang tahu pasti, kalau dinding itu benar-benar runtuh, banyak orang percaya kalau tabut perjanjian adalah senjata yang dilengkapi dengan teknologi pulsate energy, atau sonar. Tentunya, teori ini masih belum bisa dipastikan dengan bukti-bukti sejarah yang kredibel. Lima. Tabut perjanjian tidak hanya satu. Kebanyakan orang percaya kalau tabut perjanjian hanya ada satu buah saja. Namun, beberapa teks kuno menunjukkan kalau setidaknya ada satu atau lebih tabut lainnya. Menurut beberapa sumber, tabut kedua ini bersemayam di bawah kemah suci, atau tabernakle, dan tersembunyi dari pandangan musuh-musuh orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sendiri. Dengan mengingat hal itu, kita dapat menganggap kalau beberapa teori berbeda yang menyebutkan lokasi persemayaman tabut perjanjian adalah benar. Jika tabut itu adalah perangkat teknologi yang sangat kuat, dan berjumlah lebih dari satu, maka sudah pasti kalau mereka akan dipecah dan disembunyikan di beberapa lokasi yang berbeda. Itulah 5 teori paling gila tentang tabut perjanjian tadi, dan menarik untuk disimak. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan teori-teori tadi? Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.